dari Tuhan itulah kiranya turun atas kita. Ya Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya roh Tuhan tercurah atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang kedua di tahun ini dari kitab Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kami akan mulai ayat 14. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu melihat menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, ketika Yesus naik ke sorga, ia menyampaikan sebuah pesan atau lebih dikenal dengan amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu supaya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu berarti saudara-saudara, bukan hanya kepada yang 12 orang itu pesan ini, tetapi juga kepada semua orang yang telah menerima Injil itu untuk ikut menyebarkannya. Termasuk kepada kita saudara, tentu ada para penginjil yang memberitakan sehingga menyentuh seluruh suku yang ada di Indonesia ini. Injil telah diberitakan. Mengapa perlu saudara-saudara pemberitaan Injil atau firman Tuhan itu? Ada banyak hal sebenarnya saudara-saudara. Beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah agar setiap orang boleh percaya kepada Tuhan. Jadi mengajak semua orang percaya kepada Tuhan.
apakah orang masih banyak percaya sekarang kepada Tuhan? Atau apakah Tuhan kita sekarang sungguh-sungguh Tuhan yang diperkenalkan Alkitab? Saya pernah bertemu dengan seorang yang bukan Indonesia, tepatnya dia orang Belanda. Saya tanya, kamu beragama? Tidak. Oh ya. Tapi kamu percaya Tuhan? Oh ya, saya percaya ada Tuhan. Jadi dia tidak beragama, tapi percaya kepada Tuhan. Saya beragama, tentu saya percaya kepada Tuhan. Dia tidak beragama, percaya juga kepada Tuhan. Lalu apa perbedaannya saya dengan dia? Saya tanya, Tuhanmu itu bagaimana? Dia katakan, Tuhan saya itu baik, tapi kadang-kadang Tuhan saya itu jahat. Oh, berarti di situ perbedaan saya tentang Tuhan. Tuhan saya, Tuhan kita, tentu selalu baik. Tuhanku baik. Jadi di situ tadi perbedaan kita dengan beliau itu yang tidak beragama tapi percaya kepada Tuhan. Saudara, di zaman ini rasanya perlu ditekankan keyakinan kepada Tuhan yang benar. Kira-kira sekarang Tuhan apa yang ada pada banyak orang? Ketika kita percaya sebenarnya kepada Tuhan, itu berarti kita mengidolakan, menggaransikan, menyampaikan, mengutamakan kita kepada Tuhan itu. Kira-kira sekarang siapa yang diutamakan manusia? Saya nggak usah tanya ibu-ibu lah dulu, bapak dengan pemuda lah. Kalau kira-kira baru bangun, apa aktivitas pertama? Hah? Iya benar tadi tuh, ambil HP. Saya tidak mengatakan ibu-ibu, kenapa? Karena biasanya ibu-ibu langsung ke dapur dulu. Walaupun banyak juga katanya yang langsung pegang HP duluan. Dan kemana-mana ada. Bukankah itu mementingkan, bahkan mengidolakan? Terkadang juga termasuk saya. Kalau mau jalan ada 3 barang yang segera saya siapkan dan selalu saya itu mau berangkat. Udah enggak 3. Saya hitung pertama dompet saya. Karena saya di dalamnya ada SIM saya, nanti tangkap polisi kan kalau nggak bawa SIM. Yang kedua, HP memang. Kalau mau tinggal HP non putus kontak tuh studio kan. Jadi itu ya. Yang ketiga itu hak privasi saya, sebab saya perokok begitu. Jadi rokok nomor 3. Artinya saya pegang yang 3 ini. HP tadi memang nomor 2. Nomor 1-nya dompet saya. Jangan-jangan saya sudah menuhankan dompet. Tapi secara umum sekarang orang adalah HP. Jadi sudah kalah istilah Medan. Hepeng do nama ngatur nagaron. Anggunain HP nama ngatur ngoluon. Buasa ali bagas HPP ngadon do hepeng. Gitu kan? Di dalam HP itu udah ada hepeng. Jadi lebih tinggi sudah HP. Jadi tidak hepeng lagi nama ngatur negaron, tapi sudah HP. HP nama dah. Alam por lu hepeng, sen HP dua atau cek ningon sangat ate. Dan itu saudara-saudara, setiap orang bakal aktivitas itu yang pertama
seringkali oleh banyak orang. Lalu karena HP ini juga kehidupan manusia juga sepertinya sudah saling tak peduli. Alana yahu bereng isada jabu, anak konai isada kamar, inatai di ruang tamu, amatai di ruang makan. Batik masuk kau tu bagas jabu, huri pedang adong jolma. Dung masuk kau, kusukun, oh sado makanya, barulah. Gak mau pula kumpul itu kan. Tapi sama-sama ruas studi. Kenapa semua gerakannya di HP tadi? Mungkin sesama mereka juga sudah menjadi itu yang utama dari yang lain. Ini saudara-saudara efek buruk mungkin di antara bagian teknologi ini, masih bagian kecilnya itu. Nah, Injil mau memberitakan bahwa kita memiliki Allah dan Allah kita itu baik. Yang berikut juga kenapa perlu diberitakan Injil? Agar manusia tidak dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Saudara, ketika saya kecil, saya tidak pernah percaya dengan ada kuasa jahat. Memang setelah saya sekolah pendeta pula ya, jadi percaya ada kekuatan jahat. Hanya bedanya saya yakin dan percaya kuasa Tuhan saya jauh lebih hebat daripada kuasa-kuasa dunia ini. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tidak usah takut dengan kuasa-kuasa dunia ini. Saya ketika mahasiswa, saya ambil PKL ke pedalaman Papua. Lalu ada teman saya orang Papua juga, dia sudah pendeta. Dia ambil melengkapi S1-nya, saya masih S1 belum pendeta. Wah Pak Burning, kalau kamu ke Papua, nanti tempatmu itu bisa loh kok kamu kena, sekalipun jarak 5 km kamu bisa kena. Kena apa? Kena kekuatan dunia. Oh ya, saya bilang. Tapi kan lebih kuat Tuhan kita, Pak Pendeta, saya bilang. Ya mestinya, tapi kamu kan belum pendeta, katanya kan. Wah, saya percaya juga lah. Saya pergi, puji Tuhan, 3 bulan saya di sana, tidak ada sakit penyakit, pulang dengan selamat, sukacita, damai sejahtera. Bahkan karena saya waktu itu berada di lokasi Freeport, lalu saya bawalah sedikit batu emas itu. Jadi saya punya batu emas sekarang. Saya simpan bagus-bagus sekali itu loh. Karena waktu itu nggak boleh dibawa sembarangan katanya keluar itu ya. Wah, mesti dimatikan dulu apanya itu, apa namanya, nama kulik-kulingi. Ya bisa saya bawa waktu itu dan langsung diantar oleh pimpinannya. Yang berikut juga saya pernah, tidak saya sebut di daerah mana, tapi di Indonesia ini saya menjadi pikar. Lalu di pedalaman, ketika saya mau ke tempat saya itu, ada saudara-saudara saya yang pernah berada di sekitar tempat yang mau saya tuju, dia katakan, kamu nanti kalau sampai di sana, kamu jangan pergi-pergi ke warung. Kenapa? Nanti kau kena apa? Kena ini itu. Oh ya, 3 hari di tempat itu, ya memang saya tidak keluar-keluar. Tapi mulai saya berpikir, apakah lebih hebat kuasanya itu daripada kuasa Tuhan saya? 3 hari kemudian saya keluar, saya jelajah semua warung-warung, nggak ada apa-apa saya. Sampai pulang selamat dari situ selama setahun. Tapi memang ada sekelompok
mahasiswa dari Medan. Ketika memang mereka mula-mula datang ke situ, mereka temuin saya, mereka berkata begini, Pak Pendeta, waktu saya sebenarnya belum pendeta, masih vikar, tolong doakan kami, karena kami takut di daerah ini. Oh iya, gak apa-apa kok, baik orang sini semua. Yalah Pak, katanya ada kekuatan-kekuatan apa, yang gak apa-apanya itu. Kamu agama apa? Ini agamamu, ini agama. Jadi beda agama. Ya saya bilang, gak usahlah saya berdoa ya, tapi nanti saya doakan dalam doa pribadi saya. Hanya saya minta, tolong anda, walaupun anda orang kota, datang ke kampung ini, gak usahlah kau bawa kekotaanmu itu. Hiduplah sebagaimana layaknya di kampung ini. Tapi entah kenapa 3 minggu kemudian saya dengar mereka sudah hilang semua karena ketakutan barangkali gitu. Atau mungkin ada kena di antara mereka, salah seorang, saya nggak tahu. Waktu itu saya dengar ditanya ada yang kena sehingga mereka lari semuanya pulang ke kota gitu. Nah, saya mau katakan di situ, ketika kita percaya lewat Injil Tuhan kita itu, kita boleh percaya kuasa Tuhan itu jauh melebihi kekuatan dunia ini. Jadi nggak usah takut, kalaupun ada kekuatan-kekuatan apapun katanya di dunia ini. Yang berikut saudara, Injil juga mengajak agar manusia tahu arti dari hidup di dunia ini. Masa lebih Peter pendeta soal hidup ini lebih paham kami dong? Belum tentu. Justru saya sedang mentertawai dunia saat ini. Kenapa? Manusia begitu capeknya, begitu lelahnya untuk mencari di dunia. Saya tidak sedang anti semua di dunia ini. Saya menyukai yang di dunia ini. Tapi mari kita lihat. Tadi mungkin ada nyanyian pagi apa siang ini. Ku tidak membawa apa-apapun ke dalam dunia. Ada tadi nyanyian gitu ya? Ada. Artinya ketika manusia lahir ke dunia ini, saya yakin tidak ada seorang pun yang lahir dibarengi oleh benang 2 meter. Ada yang lahir anak-anak sekalian bawa benang 2 meter? Adalah ya, kalau ada itu perlu dipublikasikan ke dunia. Artinya murni manusia itu lahir hanya bagian tubuh yang ada ini. Lalu go dari dunia ini, apa yang dia bawa? Saya nggak tahu, ada nggak peti mayat harga 500 juta? Belum. Yang termahal lah dulu peti mayat berapa itu? Yang standar kan 20 ya? Atau 15? Yang 500 juta ada? Enggak ada. Sebenarnya mau saya katakan bukan soal harga petinya itu. Apapun yang telah dia jerih lelahkan di dunia ini, ia tidak akan pernah bawa apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti maaf ya, kebetulan saya sudah banyak mengagendai atau memakamkan orang meninggal. Ketika yang saya makamkan agak memiliki gitu ya, tahu Bapak Ibu apa yang saya sambil lihat. Saya coba hitung jumlah kekayaannya. Enggak masalah loh jumlah kekayaannya itu. Bukan itu saya permasalahkan. Cuma persoalan yang pertama, bagaimana Anda memperoleh itu menggunakan jerih lelah Anda itu. Apakah Anda mengorbankan segala sesuatunya untuk itu? Juga tidak apa-apa. Persoalan apakah Anda menggunakan yang Anda peroleh itu? Atau tidak? Lalu semua yang telah diperoleh
berjerah lidih itu, cepat atau lambat dia tinggalkan begitu saja. Lalu kalau pernah saya tanya, untuk apalah kau cari banyak-banyak itu? Nanti Amang buat anak-anak saya. Capek kalilah kau mikirkan anak-anakmu itu. Saya katakan anak saya tunggal. Saya katakan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan kecuali kau selesaikan studimu. Itu aja. Bahkan kawin pun kau tak aku mikirkan itu. Tadi pagi anak saya kerja di sini tadi. Tak ada sesuatu mau saya tinggalkan. Saya didik kamu, saya doakan kamu, berdua jugalah kamu. Bapak ntar lagi pensiun, makan belum tentu dari mana gitu kan. Saya dong pensiun di KKP, bukan mengeluh, kan gitu maksud saya. Tapi mau saya katakan dia kokoh, itulah tidak ada sesuatu. Nah ini saya saudara, bagaimana manusia tahu akan hidup ini. Terlalu letih manusia ini sudah. Saya pernah ketika saya pendeta jemaat di Jakarta ini, sekarang kan korwil gitu ya, atau saya pegang jemaat, dan saya coba merasakan kehidupan berjemaat, kehidupan keluarga saya, dan termasuk saya sendiri, sampai pernah statement saya, kita ini di Jabotabek ini udah setengah manusia ini. Duh, kok bisa katanya? Ya cobalah, kau jam berapa ke kantor? Gue bilang, dulu belum ada yang namanya trans apa ini, masih banyak total dulu. Jam setengah 6 udah berangkat tadi. Nyampe di rumah jam berapa? Jam 8 atau jam 10 katanya. Saya khawatir ketika ada berangkat, keluargamu masih tidur, kau sudah pergi. Dan ketika kau pulang ke rumah, keluargamu juga sudah. Ya, kalau memang itu tuntutan hidup, ya tidak apa-apalah. Tapi kalau memang engkau berbuat saja seperti itu, maka di mana arti kehidupan? Kembali saya katakan, saya tidak anti harta. Bahkan saya berdua buat seluruh jemaat saya dan keluarga saya, kaya-kayalah kau semua. Saya berdua untuk itu. Bapak Ibu juga saya doakan, kayalah Anda semua. Amin. Saya tidak anti di situ. Persoalannya, tahukah kemana kita buat kekayaan? Ini nanti arti hidup saudara. Ada orang begini, saya tanya, untuk apa kayamu segitu? Wah kan saya jadi bahasa Batak yang saya gak tahu. Asa sangap katanya begitu. Hah? Benar ya kalau banyak uangnya sangap ya? Mana lebih sangap? Ini tahu semua bahasa Batak ya? Jangan-jangan saya ngomong Batak nanti. Atau ada bahasa Indonesia sangap apa ya? Bahasa Indonesianya? Hah? Mungkin Pak Sirahin tahu apa itu, Bang? Aduh, bahasa di Indonesia sangat apa, Bang? Terhormat ya. Kira-kira mana lebih terhormat orang? Ini sama-sama kaya ya. Yang satu menyimpan kekayaannya bagus-bagus, simpan di bank dan seterusnya. Yang satu membagi-bagi sebagian daripada yang dia miliki. Mana lebih terhormat? Nah ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajari kita nanti. Mana sebenarnya? Itulah Injil itu. Ada banyak saudara-saudara, orang memakai kata-kata Alkitab tak diberlakukan dalam hidupnya. Ada itu nas Alkitab, mungkin kalau nggak salah ya, ini sering dikutip orang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Itu banyak diikuti oleh orang itu. Bagus sekali itu. Persoalannya baru sedikit masalah sama dia, udah kayak mabuk begitu. Udah kayak kacau hidupnya. Padahal tadi segala perkara dapat tanggung. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi kepada orang Samaria yang ada dalam bacaan kita. Mereka sudah mendengar Injil, mereka sudah dibaptis. Ada satu lagi, nanti itu pentingnya kedatangan Yohanes dan Petrus. Firman yang mereka baca, mereka dengar, tidak menghidupi dirinya. Jadi kalau kita mungkin banyak orang Kristen, di rumah kita mungkin banyak Alkitab, zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak perlu lagi Alkitab, itu sudah ada di dalam HP kita. Banyak, rata-rata saya 3 HP saya, 3-3-nya ada Alkitabnya tuh. Persoalannya apakah firman Tuhan itu menghidupi diri saya? Itu yang bagi orang Samaria, sekalipun mereka sudah sampai Injil kepada mereka, tetapi mereka belum dihidupi oleh Injil itu. Kenapa? Karena tiada Roh Kudus yang menuntun mereka. Nah, karena itu saudara, ketika kita memang membaca firman Tuhan, kita seringkali dianjurkan lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Apa sebenarnya ketika kita berdoa itu? Meminta, memohon kepada Tuhan untuk memberikan roh kepada kita, memahami akan firman-Nya itu. Dan biarkan Tuhan memimpin pemahaman kita, pengertian kita, dan memberlakukannya di tengah-tengah hidup ini. Dan saya, saudara-saudara, aneh memang, tidak begitu banyak saya menemukan, lakukanlah firman Tuhan supaya engkau kaya. Ada mungkin, tapi tidak terlalu banyak. Yang ada, lakukanlah firman Tuhan, maka aku akan memberkati. Nah, memberkati ini, apa yang kita paham di situ? Sehingga ada orang mengatakan, begini lakukanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan kekayaan materi yang berkelimpahan. Wah, jangan-jangan banyak saudara saya jadi miskin gara-gara itu. Tapi saya percaya berkat itu. Berkat apa, saudara? Saya lupa tadi men-searchingnya, tapi nanti bisa dicari. Kekayaan yang terbesar di dunia ini adalah kekayaan, ya benar, ada tadi, rohani. Kekayaan rohani, inilah sesungguhnya saudara-saudara diajarkan oleh firman Tuhan ini. Supaya rohani manusia betul-betul sehat, saudara. Ketika rohani kita tidak sehat, apapun yang melekat pada diri kita akan mengalami kekacauan. Nah, ini saudara-saudara, orang Samaria yang telah menerima Injil, tapi mereka belum menghidupi Injil, sehingga Yohanes dan Petrus datang ke Samaria untuk mendoakan mereka. Dan mereka mampu, bukan mereka sebenarnya ya, lewat doa-doa itu orang Samaria menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan bisa terbaca rupanya
salah satu orang yang telah dikuasai Tuhan adalah hidupnya banyak bersukacita. Jadi kalau suami istri hidup bersukacita lah ya, gudang berbadati. Ya, ada suami istri banyakkan perang itu gawat itu. Nampak kali tidak dikuasai Roh Kudus kan itu ya. Nah, ini orang Samaria. Ternyata ada orang di situ yang juga orang Samaria. Rupanya dia tidak ikut menerima pencurahan Roh Kudus itu karena mungkin dia menjauh-jauh. Kenapa dia menjauh-jauh? Karena memang anti dia. Siapa yang anti itu? Dalam teks kita ini ada disebut bernama Simon. Ini Simon yang ada di situ berbeda dengan Simon Petrus. Ya, tadi kita membaca Petrus, ada Petrus, kan Petrus itu lengkapnya kan Simon Petrus ya. Tapi ini dua orang yang berbeda memang, Petrus dengan Simon yang ada pada ayat 18 ya. Ketika Simon melihat, artinya melihat peristiwa yang terjadi pada orang Samaria itu, dia tidak ikut, tapi dia melihat, dia tercengang. Lalu dia melihat ini perubahan ini terjadi karena Yohanes dan Petrus. Ya, lalu si Simon ini kemudian, wah hebat juga kuasa orang ini. Jauh di bawah kekuasaan yang kumiliki. Lalu dia bilang, Petrus, Yohanes, gue kasih lu uang. Asalkan kuasa yang ada padamu itu kau berikan juga kepada aku. Yaitu narasi teks kita itu ya. Tapi apa kata Petrus kepadanya? Binasalah kamu. Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Tidak ada yang lebih tinggi kuasa Tuhan dari kuasa apapun di dunia ini. Itu sebabnya saudara, kita selalu diajak dekat kepada Tuhan. Termasuk kuasa ada di dalamnya. Dan kuasa itu sungguh-sungguh kita miliki ketika kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kuasa Tuhan, dia sudah mengalahkan segala-galanya. Sebabnya Petrus berkata kepada Simon tadi itu, binasalah kiranya uangmu itu. Kalau bahasa Medannya, makan kau uang kau itu. Nah ini saudara yang dalam teks kita. Tapi nanti ada kisah lain, menurut para penafsir, itu juga mengalami pertobatan. Dan emang ditekankan di sini, bertobatlah kamu dari kejahatan. Tidak mampu uangmu membeli kuasa Tuhan itu. Di situ juga saudara-saudara, kenapa kita selalu diminta hidup dalam firman Tuhan. Dan terlalu saudara, kalau manusia menggunakan alat-alat firman Tuhan untuk sekedar mencari kekayaan dunia ini. Sebabnya saudara, kita tidak sejalan dengan yang disebut teologi sukses. Kita tidak di situ. Karena sukses nanti dipahami sukses materi. Tapi kita diminta untuk sukses secara rohani semuanya. Itu indahnya saudara-saudara dalam kehidupan ini. Nah, karena itu saudara, begitu pentingnya untuk memberitakan firman Tuhan ini. Dan memang memberitakan firman Tuhan itu tidaklah mudah. Mungkin kalau cerita zaman dulu banyak yang gak masuk logika ya. Bagaimana Paulus memberitakan Injil yang namanya ke berbagai negara di 2000 tahun yang lalu. Tapi gak usah 2000 tahun yang lalu, saya 200 tahun yang lalu pun masih tercengang.
bagaimana Non Mensen dan kawan-kawannya yang dari negara mana itu Nang? Jermannya bisa sampai ke Sikupar ke Tarutung dan nanti sampai ke Samosir. Itu aja saya masih tercengang. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Dan buahnya itu luar biasa ya. Secara khusus saya ikuti ini mungkin semua suku ya, tapi yang saya ikuti adalah suku Batak. Begitu kena sentuh Injil, disitulah disebut ada zaman kemajuan. Kemajuan pertama apa? Wah, orang Batak pingin pintar semua, ya kan? Maka berlomba-lombalah orang Batak sekolah. Itu makanya katanya di Amerika sudah ada sebuah marga di sebelum tahun 1900. Sudah ada orang Batak di Amerika. Akibat mengejar pendidikan tadi itu oleh para sembling. Cuma memang manusia kan tidak cukup hanya pintar saja. Pintaran harus digunakan untuk bekerja, kan gitu kan. Kan bekerja juga tidak cukup saja, harus mencari ya kaya lah. Masa ada orang bekerja nggak mau kaya, jujur aja lah ya, wajar kok ya kan, nggak ada masalah itu. Jangan pula nanti wah itu nggak ada yang bekerja cari kaya kok. Nah, dan kita sekarang berada di tataran itu. Ada lagi mau kita cari apa lagi itu? Sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan, dan seterusnya. Di mana itu ada? Hiduplah bersama dengan Tuhan. Sentuhlah, dekatilah selalu Injil itu untuk kita mengerti akan kehidupan ini. Saudara-saudara, mungkin menarik tadi memang dikatakan orang Samaria. Mungkin itu yang menjadi penting bagi kita juga. Saya yakin kita semua sudah punya Alkitab, firman Allah, Injil itu. Tapi bagaimana ini juga mampu menghidupi diri kita masing-masing. Satu hal kita mohon kepada Tuhan, sehingga ketika kita dihidupi oleh firman Allah itu, dihidupi oleh Injil itu, betapa indahnya kehidupan ini, saudara-saudara. Tidak ada yang susah. Percayalah, saya beberapa kali momen-momen kehidupan saya selalu bersuka cita. Misalnya saya menikah di usia 33 gitu, ya kan. Lalu si kecil datang, biasanya berapa tahun, berapa bulan? 9 bulan ya. Ini 10 tahun tunggu dulu. Udah berapa lo umurku kan? 43 kan? Jadi umur saya sekarang 61 gitu. Anak saya masih baru start kuliah gitu. Apakah saya sedih? Tidak. Saya bersyukur. Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Itulah yang diterangi oleh firman. Bukan memaksakan keinginan. Di situ seringkali repot manusia dalam hidup ini. Bolak-balik dia baca Alkitab ini. Yang ngerinya dia pakai pula menghantam musuhnya begitu. Ada kan? Dicari-cari ayat, mana biar kau kenakan dulu sama dia katanya. Karena ada sebuah kisah begini. Habis khotbah, seorang jemaat temuin pendeta ini, salam. Bagus sekali khotbahnya pendeta katanya. Oh ya? Kenapa bagus? Kena kali katanya. Sama siapa kena? Sama itu katanya. Aduh. Di pendeta dia pikir dia yang kena untuk bertobat kan gitu kan. Gak taunya yang kena adalah yang sana musuhnya. Aduh. Inilah pemakaian Alkitab yang sering digunakan oleh orang. Padahal firman Tuhan, renungkan, dalami, masukkan ke dalam hatimu, dan biarlah itu menghidupi
dirimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Betapa Tuhan kami orang-orang percaya punya tugas panggilan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Pakai dan gunakan kami senantiasa. Bahkan terlebih ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami diterangi untuk dimampukan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat GKPI Depok ini ya Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan, para orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Biarlah di hari-hari tua mereka tetap merasakan jamahan sentuhan kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menggendong perjalanan mereka hingga di hari tuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pasangan suami istri. Kau berkati mereka semuanya Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan mungkin ada di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi, tapi biarlah Tuhan yang menopang dan menguatkan mereka. Salahus Tuhan, kami berdoa jika di antara pasangan suami istri muda Tuhan, ada yang merindukan untuk kehadiran keturunan bagi mereka, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, dan mereka juga akhirnya boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah, dan biarlah itu semuanya Tuhan boleh menambah sukacita dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan semuanya, baik yang masih kecil, masih dalam pendidikan, Engkau berkati semuanya. Dan berkati Tuhan anak-anak jemaat yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Engkau jugalah yang mengutus pasangan baginya, sehingga kelak ya Tuhan mereka juga boleh menikmati kehidupan yang indah dalam berumah tangga. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, baik yang saat ini di rumah maupun yang boleh hadir di tempat ini. Jika ada yang sedang sakit Tuhan, hamba-Mu mohon ulurkan tangan-Mu yang kudus itu untuk menjamah menyentuhnya Tuhan, sehingga saudara kami boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan ekonomi jemaat. Tuhan tolong, Engkaulah yang mengatur seluruh pekerjaan, usaha mereka, ekonomi mereka Tuhan. Biarlah melalui hal itu juga boleh menambah sukacita bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Juga kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, baik kekayaan materi, biarlah kami senantiasa boleh bersukacita. Kami juga bersyukur Tuhan untuk perjalanan hidup berumah tangga, yang secara khusus kami sebutkan keluarga Palti Sibarani, Yeni Sihombing, Bapak Heruanus Torus dan Ibu Riana Gledi S. Sembiring, keluarga Manupol Situmorang dan Lady Elizabeth Lopu Lalan Sinaga, yang telah membangun rumah tangga Tuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Tuhan berkati dan Tuhan tambah-tambahkan sukacita dalam perjalanan rumah tangga mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pertambahan usia yang semakin Engkau limpahkan, Engkau genapkan Tuhan, bagi Ibu Beauty Melur Tagalung, anak Natasia Aura Nauli Sibarani, anak Philip Timothy Nahutsus Simamora, anak Aditya Parasian Panggabean, Ibu Yeni Dela Sihombing, Bapak Saidun Sinaga, Saudari Mersiana Florida Sianipar, anak Gregory Luhut Immanuel Tagalung, anak Benyamin Jonathan Simanungkalit, anak Lustrie Santi Marisi Simanjuntak, Bapak Antoni Purba, anak Gilbert Giovanno Parlindungan Purba, anak Orlain Dumaria Pangaribuan, anak Sarah Gabriela Nababan, anak Erika Priscilla Purba. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang telah menambahkan usia kepada mereka. Biarlah Tuhan ketika mereka boleh Engkau pertambahkan usia dan mereka boleh menghitung-hitungnya,
sebagai berkat anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu, para pelayan di gereja ini, pendeta, penatua, majelis, dan pelayan apa saja Tuhan. Engkau berikan semangat dan sukacita senantiasa, sehingga bertumbuh senantiasa gerejamu GKP Depok ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.